وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang terhormat Ibu Mujiarti Sarjana Pendidikan selaku pengajar praktek CGP, calon guru penggerak. Yang terhormat Bu Salamah SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Penggaron Kidul. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan dari perwakilan Komite SD Negeri Penggaron Kidul. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka mengkomunikasikan visi dan misi prakarsa perubahan sekolah sebagai tugas yang harus dikerjakan oleh calon guru penggerak di sekolah kita, yaitu Pak Lasminto SPD. Semoga acara pada siang hari ini sampai selesainya nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat, Ibu Mujiarti selaku pembimbing calon guru penggerak, teman-teman semua yang saya hormati, juga komite yang juga saya hormati. Saya ucapkan selamat datang dan selamat berkumpul pada siang hari ini dalam acara paparan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu ketahui, dunia pendidikan semakin lama semakin berkembang. Kita sudah melalui suka duka dalam melaksanakan pendidikan, baik waktu kita masih sekolah maupun setelah kita terjun langsung mendidik putra-putri kita. Banyak perubahan yang kita hadapi. Demikian pula dengan panduan kita mengajar, yaitu kurikulum. Ini juga banyak mengalami perubahan dari masa ke masa. Mungkin bagi saya maupun Bu Muji yang sudah hampir kumlot, masih menikmati kurikulum yang lama, perubahan. Sudah berapa banyak yang kita hadapi. Kalau teman-teman yang baru, yang masih muda-muda, mulai mengalami yang namanya CBSA, KTSP. Loh, kalau KTSP kita harus bisa sekarang, Bu. Ya, kita mengalami itu semua. Nah, itu semua merupakan perubahan yang kita harapkan untuk selalu terjadi di dunia pendidikan dalam mengembangkan, mendidik anak-anak untuk menuju era Indonesia emas. Ini jadi puncak dari apa yang kita lakukan adalah nanti tahun 2045 Indonesia emas. Ini merupakan salah satu tujuan kita. Anak-anak perubahan ini bagaimana? Nah, untuk itu maka dalam kurikulum ini kita cantumkan visi. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Pak Lasminto bagaimana tentang visi sekolah kita berkaitan dengan menyambut era Indonesia emas.
warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan kepada pihak sekolahan telah mengundang saya ikut serta dan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah, karena mungkin ini juga termasuk dari kinerja kita juga untuk bergabung ikut bersama guru-guru yang lainnya. Dan sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Ibu Sonia Ratnasari, komite dari Sekolah SD Penggaron pada tahun ini. Dan di sini saya juga berterima kasih kepada Pak Lasminto yang selalu menyemangati wali-wali murid untuk bagaimana caranya agar murid-murid sama wali murid sama guru itu saling melengkapi, saling bersilaturahmi dengan baik. Di sini juga saya mengikuti arahan dari Ibu Mujiati SDD sebagai pengajar klasik, dan Bapak Lasminto SPD penggerak dari komite nanti mengikuti saja bagaimana baiknya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suasananya? Keren banget. Penggaron itu tetap number one, ya kan? Karena kalau tadi saya lihat aku melakukan adem yang kedua, adem pertama dulu waktu saya datang ke sini pas bulan November, ya. Itu cerita awal bahwa betapa bahagianya saya masuk di SD Penggaron itu, di mana di dalamnya ada Musal sebagai presiden ceweknya, kemudian ada Pak Las yang CGP yang luar biasa karena diidolakan oleh teman-teman. Pak Las termasuk yang diidolakan oleh tidak hanya ibu tapi bapak-bapak. Karena di Regu CGP kan beliaunya tidak tak beritahu sirain bintang ampun. Setiap orang pasti punya kelebihan kekurangan, dan saya yakin kelebihannya Pak Lasminto itu banyak daripada kekurangannya. Insya Allah bisa ditularkan ke teman-teman, ke masyarakat, masyarakatnya juga, masyarakat di sekolah dan nanti masyarakat di dunia kependidikan. Insya Allah bisa menjadi dan bagi insya Allah bisa semua umat ya Pak ya. Itu harapan dari saya sebagai pendamping si ganteng ini, tanggep anaknya dulu. Cili nak lepas sempet. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya tadi adalah preambul yang untuk menimbulkan semangat, karena betapa saya bagiannya bisa melihat Bapak Ibu kerja dari sekolah, tenaga pendidikan dan tekniknya, tenaga pendidikan dan guru-guru yang bersatu luar biasa dalam tadi. Aku nek dulu mesti pakai candid tak foto ya dong. Tiba-tiba tutup sebentar, anak-anak kadang rumah tahun sebelum rumah bendera. Oh jangan. Itu salah satu hal yang luar biasa saya temukan di sekolah yang masih satu paralel dan sekolahnya masih ada supernya. Bukan saya terus merendahkan, tapi ini hal yang luar biasa. Mereka berjuang yang keras untuk membentuk akhlak yang sesuai dengan agama, ya, terutama agama kita, dan insya Allah bisa menjadi anak yang soleh-solehah. Kemudian nanti kedepannya ada kata-kata sesuai dengan P3, bukan parpol Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Meliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Meliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia.
Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pantur Palaran, bukan lagi Pantur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Untuk yang pertama, kalimat yang pertama ya, yang perlu kita isi, sebenarnya kita itu memimpikan murid-murid yang bagaimana? Apakah yang memiliki akhlak mulia? Apakah yang pintar matematika? Atau yang bagaimana? Mungkin dari Bapak Ibu guru, atau mungkin dari komite dan juga netik, ada yang mau menyampaikan unek-uneknya atau harapannya dari kalimat kembang ini? Monggo Bapak Ibu. Bu Wiwi ya, monggo Bu Wiwi. Saya berharap mereka itu punya akhlak mulia, kemudian berpikir kritis, positif, kemudian Mas Adit, oke. Pakai mic ya Bu ya. Monggo. Oh, ya, terima kasih. Perkenalkan Bu, nama saya Bu Wiwi Ismawati. Saya asli ya Bu. Asli Penggarut Bu. Yang orang 5 kamu tidak. Terima kasih Bu. Tadi dari Pak Afito menyampaikan bagaimana kita memimpikan murid yang bagaimana. Karena saya orang Penggarut, saya menginginkan anak-anak saya itu berakhlak mulia Bu. Berakhlak mulia, kemudian bersopan santun, berpikir kritis, kreatif juga. Itu harapan saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Mungkin dari teman yang lain ada yang mengatakan, monggo. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya hampir sama dengan Bu Wiwi tadi yang disampaikan, tapi bahasanya berbeda. Saya menginginkan murid saya memiliki akhlakul karimah tadi yang disampaikan beliau Bu Jiati, menyampaikan bahwa berakhlakul karimah meskipun setelah dijelaskan atau diperinci, dipotong-potong menjadi P3 ya, ini P3 bukan Golkar, bukan parpol gitu. Kemudian memiliki juga sikap budi pekerti yang luhur, kemudian memiliki sikap kreativitas yang tinggi, inovasi, berpikir kritis, sekaligus harapan saya memiliki wawasan yang luas. Meskipun tempatnya di pelosok, tapi berharapan saya anak-anak kita yang tidak ketinggalan zaman meskipun berada di pelosok. Begitu Pak, terima kasih. Saya kira kiri tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Wiwi dan juga Bu Endang. Jadi pada intinya ini lebih ke karakter sepertinya Bu. Ya, berkarakter, kemudian memiliki wawasan luas. Ini juga kaitannya dengan pengetahuan ya. Inovasinya juga baik, kreatif juga tadi. Nah,
Begitu untuk yang lainnya mungkin bisa ya. Bu Sonia mau nambah? Hampir sama, rata-rata yang diingat seperti ini. Ya, dari nomor 1 sampai dengan nomor 6 saya sedikit tadi mengambil beberapa kata kunci ya. Yang pertama ada yang terkait dengan karakter ya, ada akhlak mulia, sopan santun, berbudi luhur dan lain sebagainya. Ini kita sepakati karakter itu aja ya, karakter ya. Kemudian di situ mampu berinovasi, kreatif, kemudian berpikir kritis atau benaran kritis ya, critical thinking lah ya, istilah kerennya sekarang itu. Kalau saya melihat itu berarti saya malah teringat dengan kompetensi yang harus dikuasai anak pada abad 21 ini. Jadi anak-anak kita itu lahir di zaman digital, maka disebut digital native. Nah, mau tidak mau mereka harus menguasai kompetensi yang ada di abad 21 itu. Untuk mewujudkan itu karakter dan juga kompetensi yang terkait dengan abad 21, memang diperlukan juga sekolah yang mendukung, artinya sekolah yang ramah dengan anak. Jadi untuk kesimpulannya pada siang hari ini ada 3 kata kunci. Yang pertama yaitu mengenai karakter, kemudian kompetensi yang harus dikuasai siswa atau anak, dan juga sekolah yang ramah dengan anak. Seperti itu gitu. Begitu Bapak Ibu, ada yang mau ditambahkan? Saya yakin kalau 3 itu insya Allah sudah mencakup semuanya gitu. Oke. Kalau sudah, kita lanjut saja. Nah, sekarang Bapak Ibu, dari visi yang sudah kita susun ini, kalau menurut Bapak Ibu semua, apakah visi yang kita susun ini sudah sesuai dengan cita-cita yang kita inginkan, atau harapan yang kita inginkan dari anak-anak kita kalau sudah belajar di SD Penggalan Kidul ini? Berikut Bapak Ibu, kira-kira sudah sesuai dengan yang panjenengan kita tadi ya? Sudah ya? Insya Allah sudah mencakup ya, sudah terakomodir semuanya. Nah, kira-kira ada yang perlu disesuaikan enggak? Ada yang ditambahi atau dikurangi? Kalau dari visi misi ini? Ini sudah mencakup semuanya gitu. Saya yakin juga. Nah, sekarang dari visi yang sudah kita susun tadi, menurut Bapak Ibu semua, apakah sudah berpihak pada murid? Jadi visi yang disusun itu sudah mengutamakan anak-anak kita. Dari tadi kita kepada abad 21-nya, profil pelajar Pancasilanya, kelas anak. Nah itu kira-kira sudah berpihak pada anak atau belum? Oke Pak Danan, wah sih seneng saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin visi sekolah kita itu sudah berpihak kepada anak. Hanya saja mungkin ada tambahan lagi mengenai tadi konsep tentang kegiatan konsep yang benar. Itu di situ kan sekolah ramah anak. Nah, ini tadi di situ dijelaskan ada itu. Nah, barisan itu yang aman ini Pak. Ya, itu mungkin sekolah kita itu masih kurang aman. Artinya begini, contoh disampaikan tadi jatuh dan orang lecet. Nah itu kita melihat sekolah kita itu dari sudut-sudut apa itu tembok itu kemungkinan itu kan masih berbentuk siku lansip ya, membahayakan juga ya. Kemungkinan itu harapannya ke depan kita bisa merubah
itu dikasih gabus atau ditumpulkan sejenis itu. Seperti taman kan juga masih berbentuk kota-kota, itu harapan kita semua mungkin itu bisa dirubah. Namun untuk yang lain kemungkinan sudah berpihak kepada anak. Gitu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nambahin? Cukup kita? Sudah? Oke. Iya. Jadi masalah keamanan ya Pak, ini masih jadi PR kita bersama. Ya memang benar sih yang istilahnya yang sudut-sudut itu perlu kita perhatikan. Saya sempat lihat itu di iklan di Shopee. Nah itu ada gabus yang bisa ditempel itu. Ya itu murah. Satu lembar itu 3.000 atau berapa itu. Di Megaudit kayaknya juga ada. Nanti kita tidak lanjuti. Ya, yang tidak kalah penting itu adalah pagar bumi sekolah kita. Jadi memang perlu kita perhatikan karena kadang masih ada ular yang masuk. Ya itu yang perlu kita pikirkan. Dan kemarin alhamdulillah dibantu Bu Salama, Mas Adi dan teman-teman semua, kita sudah membuat proposal bantuan ke Dinas Kota Bu Muji. Kita ketemu langsung dengan kepala bagian aset ya Bu, Pak Farid. Kemarin juga sudah mengumpulkan foto yang terkait dengan keadaan di belakang sekolah kita itu. Insya Allah nanti secara langsung Pak Farid akan terjun ke sekolah untuk survei ke sini. Insya Allah ya semoga aja harapannya nanti bisa dapat bantuan agar tambah lebih aman. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini sudah. Nah sekarang karena visi sekolah kita ini sudah berpihak pada murid, maka kita perlu mengidentifikasi program apa saja yang dilakukan warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya. Nah, program-program apa ya kira-kira ya untuk meningkatkan karakter dulu lah ya, karakter dulu. Kira-kira program apa yang bisa kita berikan? Kalau yang sudah jalan ada sholat zuhur berjamaah, baca Asmaul Husna bersama. Kira-kira yang perlu ditambah mau apa Bapak Ibu? Ngaji bareng Bu. Ada hafalan surat pendek kan? Nah ini surat dari Bu Salamah untuk meningkatkan karakter, ada sedikit hafalan surat pendek. Yang lainnya mungkin untuk kompetensi abad 21 misalkan ini kan serba digital. Kira-kira yang perlu kita rencanakan apa? Entah nanti kalau bisa ada ekstra komputer. Nah betul sekali. Jadi ya bolehlah nanti bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Komputer dan bahasa Inggris ya. Ibu komputer dan dalam setuju. Oke. Ini gambarannya ya. Jadi ada usulan untuk apa namanya? Ada ekstra komputer dan juga bahasa Inggris, betul sekali. Memang abad 21 memang harus ya. Paling tidak anak kenal dulu. Terus kayaknya pastor Bu Francisca kita berhenti. sampai sekarang akhirnya sebetulnya unit komputernya supaya akhirnya karena kita vakum terus kami tidak hanya kami sembuh apa ini ke apa bahasanya bukan tegas itu kok Permitnya jadi langsung 15 menit ini jangan. Ya ini masih jadi PR kita ya Bapak Ibu. Nanti kita maksimalkan dana bos untuk nyari laptop ya atau PC. Siapa tahu nanti dapat bantuan dari dinas kota. Gitu, berarti ini ide yang bagus untuk anak-anak kita biar bisa bersaing di abad 21 ini. Kita mau berdiskusi untuk menyusun sebuah prakarsa perubahan yang bisa dilaksanakan secara umum di sekolah kita. Nah, ada beberapa pertanyaan pemantik yang ada di sini. Namanya. Nah ini.
kira-kira aset apa yang bisa kita miliki, yang sudah kita miliki tapi belum dimaksimalkan, yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan sesuatu dari anak, entah itu akademiknya, entah itu karakternya, bisa disiplin, bisa tanggung jawab, bisa kemandirian, bisa kolaborasi atau kerjasama. Kira-kira apa Bapak Ibu? Tempat kita yang mepet salah dan luas ini kira-kira. Oh, beda. Oke. Ini punya anak-anak ini tadi lihat gambaran. Assalamualaikum. Kebetulan tadi saya ke belakang nih Pak. Saya saya melihat itu kan di sana sudah ada lahan yang masih kosong meskipun kemarin sudah ditanami oleh anak-anak dengan Bapak Ibu semuanya, tapi saya lihat juga masih ada yang banyak yang lahan kosong. Nah ini mudah-mudahan untuk kedepannya nanti bisa ditambah lagi untuk mungkin tanaman yang betul-betul bermanfaat untuk anak, juga untuk sekolah itu. Yang kedua juga seperti saya melihat itu sampah tempat area ini Bapak itu sudah Pak Rasanda itu sudah saya praktekkan itu daripada anak-anak buang itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi kreasi. Jadi anak berkreativitas bisa dibuat tas, kemudian untuk tempat yang lebih unik gitu daripada kita memakai kita beli, kita bisa membuat sendiri dari bahan yang sudah tidak terpakai menjadi bahan yang bermanfaat. Kemudian juga itu saya juga sudah mengawali juga botol dari yang dari aluminium foil itu kita buat asbak itu asbak yang berbentuk merak itu juga ada contohnya nanti di ruang guru ada itu. Jadi tidak terbuang sia-sia, tidak mengotori lingkungan itu dari saya. Buatan anak didoke, orang-orang tua membeli dilelang, Ya. Mungkin pas gelarannya nanti bulan Mei. Oke. Makasih Bella. Yang lainnya mau ada tambahan kira-kira? Tadi ada dua hal yang disampaikan Bu Eda yang terkait dengan lahan kosong yang ada di belakang kelas kita ya. Itu masih banyak memang Bapak Ibu, banyak yang belum dimanfaatkan. Kemudian sampah atau barang-barang bekas yang mungkin ada di sekitar wilayah kita dapat dimanfaatkan. Memang saya melihat betul Bu dari si karya putra putrinya Bu Eda itu dari botol dari gelas ale-ale. Nah, dari ale-ale itu dipotongi dibentuk semacam kayak tas, kemudian tempat aqua, bagus-bagus, menarik itu. Ya. Nah, untuk lahan kosong ini berarti memang yang di belakang ya. Ini cocok sekali kalau menurut saya ya. Cocok sekali untuk program P5. Ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti bisa dapat misalkan kemarin ada yang nanam kelas 4 itu ya, kita jalan ya, nanam pohon, nanam cabai. Nah, kelas 5 nanam gandir, kelas 3 tomat, banyak Bu, kemarin kita bagi. Nah, rencananya nanti malah berubah nyambut tomat sama lele itu kan katanya. Ya, jadi kita ingin mengubah lahan kosong yang dimiliki sekolah ini untuk meningkatkan ini ya Bu, karakter anak ya, terutama misalkan kerjasama, tanggung jawab, kemandirian atau gotong royong juga. Ini cocok sekali. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu, setuju ya? Oke, ini nanti biar saya tulis aja nggak apa-apa. Nah, kemudian yang kedua
apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah tersebut. Kira-kira untuk mencapai tujuan itu yang bisa kita lakukan itu apa nih Bapak Ibu? Apakah menyiapkan lahannya, kemudian istilahnya membuat programnya dulu, kemudian ada sosialisasi juga, perlu sosialisasi dengan orang tua atau enggak? Perlu ya. Oke, nanti di rapat komite ya Bu. Setiap bulan ada rapat dengan komite. Ya, jadi komite itu tidak rapat sendiri dengan anggotanya, tetapi orang guru-guru dan juga mahasiswa sudah terlibat. Sebenarnya kami namanya PTA, Parent Teacher Association. Jadi asosiasi antara Bapak Ibu guru dengan orang mahasiswa dengan komite seperti itu. Nah, kemudian kira-kira apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah tersebut? Kerjasamanya dalam bentuk apa? Oh ya, di pengurusan komite ini termasuk ya. Kemudian pembuatan program bersama-sama, jadi ada Bapak Ibu guru dan juga komite, semoga biar saling istilahnya ya bersinergi ya Bapak Ibu, orang tua juga bisa mengontrol, Bapak Ibu juga punya tim yang bisa diajak bersama. Kemudian kegiatan yang dapat dilakukan orang tua, kepala sekolah dan visi sekolah tersebut dapat tercapai. Kegiatannya tadi ya, misalkan apa? Menanam ya, bagaimana itu ya? Urusan farming ya, keren itu. Nah, yang terakhir kita butuh langkah konkret. Nah, untuk merealisasikan rencana pasal dan kira-kira apanya kapan Bu untuk pertemuan selanjutnya? Ini saya mulai awal. Ya, kita menutup acara pada siang hari ini dengan pada programnya kapan? Saya tidak lupa saya selaku nggak apa-apa, nanti biar teman-teman dulu juga ada rapat internal dulu, nanti biar ada program yang mungkin disampaikan kepada teman-teman komite, nanti dari situ kita akan istilahnya mungkin bisa menambahi atau mengurangi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu semua, sebelum ini sudah selesai kebanyakan. Iya. Demikian Bapak Ibu semua apa yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah kita diskusikan pada siang hari ini dapat kita jalankan dengan baik, dapat kita kawal dengan baik, sehingga nanti apa harapan, tujuan dan cita-cita kita terhadap sesuatu yang dicapai murid kita di sekolah tercinta kita ini dapat tercapai dengan baik pula. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerjasamanya panjenengan semua, atas waktunya panjenengan dan juga urun rembuk untuk kegiatan ini, dan juga mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian baik secara lisan maupun tulisan secara sengaja maupun tidak sengaja menyakiti atau tidak berkenan di hatinya panjenengan semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa menuntun, sehingga Bapak Ibu juga semuanya sampai antusias, sampai urun rembuknya. Semoga benar-benar menjadi kenyataan yang sudah dicanangkan tadi, bahwa visi tadi dari sini ya, lahirnya dari apa yang disampaikan dari visi yang lama kemudian ke visi yang baru yang sudah menurut saya sudah sesuai dengan apa yang saya bayangkan.
Penggarap Kidul ini yang sudah luar biasa punya aset yang kelilingi dengan musalamah yang buri ini ono lho aku sampai tinggal gitu ono lagi. Nah itu ternyata memancing Pak Lasminto dan teman-teman untuk mewujudkan sekolah yang aman yang dirangkai tadi, sekolah ramah anak ya. Nah ditambahi lagi sama Pak Danang yang keren. Nah, Pak Danang tadi menambahkan amannya tidak aman itu aja, tapi amannya segala titik melek yang ada di lingkungan sekolah, termasuk tembok endgame-nya itu tidak boleh meruncing, harus tumpul ya Pak ya. Karena kalau tumpul itu nek orang langsung start kayak peso, titik peso ya. Tapi kalau tumpul kan memang perempul dong. Minimal tuh perempul tidak begitu membahayakan, yang penting tidak keras. Nah itu yang menurut saya sudah luar biasa, masukan dari Bapak Ibu guru, Tendik maupun Bapak Ibu-ibu komite yang luar biasa, karena tidak ada bapaknya hari ini ya. Tidak ada bapaknya ya komitenya ya. Oh sebenarnya, oh iya ya. Kadang-kadang bapak-bapak ada yang kerjanya di dinas malam kan ada. Nah, pagi ini kadang-kadang di pagi hari. Oke, terima kasih Ibu yang luar biasa, Ibu berdua ini mewakili superpower sekolah yang ada di luar, karena dari komite itulah sekolah kita akan semakin berkumandangnya tuh dengan keras karena dari mulut ke mulut. Jadi nggak usah perlu harus itu ada dari ceritanya beliau berdua dan yang lain-lain nanti Bapak Ibu komite yang lain anggotanya lengkap SDN Penggarap Kidul. Saya kira kan dia bapak dan anak kita saya karena programnya sudah mengarah pada program-program yang mendukung semua kepentingan siswa. Ini yang tadi saya lihat mampu mewujudkan peserta didik. Jadi tujuannya ini objeknya sudah jelas. Tujuan utamanya adalah peserta didik lewat kolaborasi antara sekolah dengan komite, didukung dengan Pak Lurah, berarti pejabat di sekitar sekolah itu sudah kerjasama yang luar biasa. Semoga seperti yang saya angan-angan juga, jadi apa yang dibiarkan Pak Lasminto mungkin saya yang lebih heboh lagi. Barangkali 5 tahun ke depan aku tidak melihat ada air yang ada di supet, tapi sudah motivasi Bu. Karena sudah aku mau vaksin ini programnya keren, tinggal titiknya nanti menyusul. Alhamdulillah acara demi acara sudah bisa kita lalui bersama. Serangkaian acara sudah kita mulai dari jam 10 sampai 12 kurang 10 menit. Karena mengasihkan Ibu, sehingga kita tidak terasa waktu telah berlalu. Semoga apa yang sudah kita diskusikan bersama tadi mendapatkan manfaat, khususnya untuk SD Negeri Penggarap Kidul. Umumnya tugas-tugas Pak Lasminto sebagai CGP, calon guru penggerak, bisa berjalan dengan lancar. Ya, amin. Kita berharap Penggarap Kidul bisa memiliki satu cerita dalam sejarah SD Penggarap Kidul karena ada calon guru penggeraknya. Begitu Ibu. Selanjutnya untuk acara yang terakhir di ujung adalah penutup. Sudah tidak ada ya Pak? Ya. Kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa saya selaku pembawa acara, apabila dalam mendampingi dan mengawal acara dari awal sampai akhir ada kesalahan yang tidak saya sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.